Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan berpuasa, karena ketahuilah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah atau bahkan melakukan kebaikan kepada sesama melainkan disebabkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad khalaqar rahmata mi'atan." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan rahmat itu menjadi 100 keping. Fa amsakaha indahu tis'an wa tis'in. Akan tetapi 99 keping rahmat tadi Allah Subhanahu wa taala simpan dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa anzala fil ardi minal juz'il wahidi, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan satu rahmatnya di muka bumi, sehingga dengan itulah yatarahamul khalaik, para makhluk dapat berkasih sayang. Oleh sebab itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun kondisi kita, sehingga dengan ini kita dapat nantinya merasakan 99 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala telah simpan di surganya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama, puasa merupakan da'bus solihin, kebiasaan orang-orang soleh, wa syi'arul muttaqin, dan juga kebiasaan orang-orang yang bertakwa, yuzakkin nafsa wa yuhadzibul khalqa. Dan puasa juga dapat membersihkan, mensucikan jiwa-jiwa kita ketika terdapat kotoran-kotoran di dalamnya, dan juga dapat mendidik manusia menjadi manusia yang berakhlak mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi betapa banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan berpuasa. Apakah itu dari segi efek dari puasa itu sendiri, atau ganjaran yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Sehingga ini bisa menjadi sebuah motivasi bagi orang-orang yang berpuasa untuk memperbanyak puasanya, bukan hanya sekedar di bulan Ramadan, dan juga menjadikan puasanya ringan, walaupun terkadang ketika dia berpuasa dia mendapatkan rintangan-rintangan ketika melakukannya. Di antara keutamaan tentang puasa ialah puasa adalah sebagai junnah, sebagai tameng bagi seorang hamba untuk dia terjaga dari api neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shaumu junnah, puasa adalah tameng, yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dengan tameng tadi seorang hamba dapat menjaga dirinya dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di antara keutamaan puasa yang lain ialah puasa dapat mematahkan dan mengecilkan semangatnya syahwat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada para pemuda, alladzina la yastati'una az-zawaj, yang belum mampu untuk menikah, ayyasta'inu bis-shaumi, untuk menahan, meredam syahwatnya dengan cara berpuasa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, jika engkau sudah mampu untuk menikah maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah dapat menjagamu dari pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dapat menjagamu dari kemaluan. Wa man lam yastati', akan tetapi jika engkau belum mampu untuk menikah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi bis-shaum, maka wajib untukmu melakukan puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa
dapat menjadi tameng bagimu, meredam syahwatmu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian di antara keutamaan berpuasa ialah sabilun min subulil jannah, merupakan salah satu jalan dari jalan-jalan yang akan menghantarkan seorang yang berpuasa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih." Perintahkan aku dengan suatu perintah yang dengan itu Allah berikan manfaat aku dengannya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Maka wajib kepadamu untuk berpuasa. Maka Nabi SAW perintahkan sahabat ini untuk berpuasa. Fa innahu la mithla lahu. Karena tidak ada yang bisa sebanding dengan puasa. Ini menunjukkan bahwasanya betapa berharganya puasa, yang dengan puasa dapat menghantarkan seseorang ke surga. Kemudian juga dari jalan sahabat Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, "Inna fil jannati baban." Sungguh dalam surga itu ada pintu yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Tidak ada yang bisa masuk ke pintu tersebut kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk kecuali hanya mereka. Yuqal, kemudian para malaikat ketika itu yang menjaga pintu Rayyan mengatakan, "Aina shaimun?" Di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun, sehingga orang-orang yang berpuasa akhirnya berdiri mendatangi pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Fa idza dakhalu, dan ketika mereka sudah masuk ke pintu tersebut, ughliq, maka pintu tersebut dikunci oleh para malaikat. Falam yadkhul min ahadun, maka tidak ada yang mampu untuk masuk ke dalamnya kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Kemudian di antara faedah dari puasa adalah min a'dhami asbabi maghfiratiz dzunub wa takfiris sayyi'at. Di antara penyebab untuk kita didapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menghapuskan kita dari dosa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pula dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa, betul-betul puasanya dipenuhi dengan rasa iman, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala ma taqaddama min dhanbi. Apa yang telah dia lakukan dari dosa-dosanya. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terlebih lagi di bulan Ramadan ini memperbanyak dan memperbaiki puasa kita, tidak hanya untuk mendapatkan lapar dan haus, akan tetapi dapat melatih jiwa kita untuk menahan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kita. Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfu rajulin." Betapa meruginya seseorang, ada rakaat Ramadan, dapat dia bulan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan datangnya bulan Ramadan menjadi asbab musabab bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, aqulu lakum qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.